Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Baik Puspita. Gimana guys hari ini, kalian sehat? Semoga kalian semua sehat di luar sana, kalian sehat ya. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa ngomong atau cerita ya, jangan dipendam karena semua penyakit itu datangnya dari pikiran. Oke guys, kali ini aku mau menyampaikan atau aku ingin membahas salah satu berita juga ini datang dari kalangan PMI juga ya, tapi tidak disebutkan dia ini PMI asal mana ya, tapi yang jelas ini PMI Hong Kong. Nah, singkat ceritanya ya, dia ini bekerja masih 2 minggu di rumah majikan, dan ya namanya orang kerja ya pasti dia memiliki harapan yang tinggi banget uh, kepada majikannya ini, tapi tidak disangka impiannya itu harus pupus di tengah jalan ya. Ya gimana mungkin ini belum rezekinya mbaknya ya. Dan apa namanya, dia itu di rumah majikan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan atau tidak mendapatkan fasilitas yang sebenarnya atau yang sepantasnya dia dapatkan guys. Contohnya nih, biasanya kita kalau ikut sama majikan gitu kan, kita makan, minum, mandi, tidur, semua itu kan di rumah majikan. Tapi berbeda sama Cece ini. Jadi ceritanya tuh karena dia baru 2 minggu bekerja ya sama majikan ini, dia tuh tidak boleh menggunakan toilet majikannya guys. Atau sebenarnya dia jaga orang tua ya. Terus apa namanya, dia tidak boleh karena dia tidak boleh menggunakan toilet majikannya ya atau bosnya ini, dan dia disuruh ya sama majikan ini ke toilet umum guys, buat buang air kecil, buang air besar, dan mandi juga. Nih lihat nih, di sini kita bisa lihat ya, di luar sana masih banyak banget cece-cece di luar sana yang kurang beruntung dari kita ya. Jadi buat kalian yang uh, mendapatkan, ya alhamdulillah, rezeki yang mendapatkan majikan yang lumayan alhamdulillah baik ya, disyukuri ya guys, karena di luar sana masih banyak banget yang kayak gini. Dan dia itu tidurnya juga di dapur guys. Ini sebenarnya sama ya, kalau mengingat tidurnya di dapur, jadi saya tuh inget dulu pertama kali saya ke Hong Kong itu tidak punya kamar ya, saya itu tidur di ruang tamu ya, di ruang tamu. Dan itu perdana banget kan kalau saya itu di Hong Kong, itu sangat pertama kali aku ke Hong Kong itu tidak punya kamar, atau aku tidurnya tuh di ruang tamu guys, di ruang tamu di sebelah jendela, persis banget sebuah di sebelah jendela. Dan di situ keadaannya itu atau sedang musim dingin ya guys, jadi kerasa banget dinginnya gimana. Mending kalau jendelanya itu jendela yang apa namanya, ada temboknya gitu. Waktu itu tuh jendela di mantan majikan aku itu kaca semua guys, jadi kebayangkan kaca kan tipis kan. Dan ya itu, tapi saya tetap menerima ya, karena mereka itu memperlakukan saya dengan baik ya. Dan saya juga boleh menggunakan toiletnya, dan saya juga mendapatkan kayak fasilitas, cuma kamar aja yang aku nggak dapat sih. Tapi saya memaklumi itu, saya menerima karena saya tahu di situ saya pertama, dan saya tidak boleh komplain ya, karena itu di sana hitungannya masih non, waktu itu masih non. Tapi saya tidak mempermasalahkan karena dia baik sama saya, dan apapun yang saya perlukan, alhamdulillahnya dia itu penuhin ya guys. Dan terus kita kembali lagi ke cecenya yang pertama tadi ya. 2 minggu bekerja, nggak boleh ke kamar mandi majikan kan, dan dia juga tidur di dapur. Akhirnya dia komplain lah ke agensi guys. Nah, agensi habis itu mungkin menelpon majikannya ya, dan berubahlah. Jadi dia boleh ke kamar mandi, tapi harus ke kamar mandinya rumah anaknya guys. Nah, sedangkan anaknya ini tidak tinggal bareng. Coba, aduh, sosote banget sih kalau kayak gini, ya kan? Kasihan banget kan. Tanpa kita ketahui di luar sana masih banyak banget cece yang kurang beruntung. Dan karena mungkin dia sudah tidak tahan lagi, atau mbaknya ini udah nggak tahan lagi ya, dan akhirnya break kontrak. Oke lah, kita doakan semoga mbaknya ya, semoga mbaknya mendapatkan majikan yang lebih baik dari ini ya, dari sebelumnya, dan semoga betah. Kalau emang rezekinya di Hong Kong, saya doakan mbaknya sukses ya. Tapi kalau rezekinya tidak di Hong Kong, mbak bisa ke negara lainnya, itu masih banyak kok. Dan semoga mbaknya sehat selalu di luaran sana ya, dan buat kalian semua juga sehat-sehat selalu. Oke, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini ya, pentingnya sebelum kita berangkat ke luar negeri ya, ke negara tujuan yang kalian mau tuju, itu harus cari tahu banyak-banyak ya guys, dari keseharian. Jangan cuma melihat dari
profile picture ya, jangan lihat dari sosial media yang kita upload, kita libur, kita dandan ya kan, kita pakai pakaian-pakaian bagus kayak gitu, jangan ya, jangan cuma itu yang dilihat, tapi dari kita kerja setiap hari gimana, kita nyuci kamar mandi kayak gimana. Terus kalau emang ini contohnya ya, tidurnya kita nggak selalu punya kamar ya guys, itu nggak selalu punya kamar, kadang bisa tidur di dapur, kadang bisa tidur di ruang tamu, terus ada lagi yang tidur satu ruangan sama toilet. Ini ada ya guys, ini ada banget. Saya dulu pernah lihat beritanya dan lihat apa sih, pokoknya ini aku pernah dengar juga. Jadi nggak semua di luar negeri itu enak ya. Sebelum kalian berangkat ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan negara lainnya, kalian harus siapin mental banget. Jangan karena postingan di sosial media dan kalian menganggapnya di luar negeri itu mudah. Enggak ya guys, enggak. Karena kita tidak akan memposting yang yang susah-susah gitu loh. Kita pasti postingnya yang nggak enak, yang enak-enak gitu. Contoh kita libur, kita dandan, kita makan makanan enak ya kan. Nah itu guys, jadi sebelum berangkat pastikan dulu mental kalian oke ya. Jangan nanti nyampe sini kalian minta pulang. Kan kalian kesini pasti punya impian yang besar kan, bukan cuma buat holiday aja atau staycation, ini kan enggak kan. Tapi dari itu kita doakan mbaknya ya, semoga dapat majikan yang baik ya dari ini, dan semoga mbaknya sehat selalu di luar sana. Tentunya buat kalian semua sehat-sehat ya, buat saya juga. Oke lah, beritanya kali ini sampai sini aja. Buat kalian jaga diri baik-baik, kalau ada masalah kalian cerita ke orang atau keluarin unek-unek ya, biar nggak jadi masalah atau nggak jadi penyakit, karena semua penyakit itu datangnya dari pikiran guys gitu. Oke lah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.